Sobat Malam Jumat, selamat datang di channel Malam Jumat. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang bapak yang di sini namanya minta disamarkan, dan untuk tempat kejadian juga minta disamarkan. Pak Suhat. Pak Suhat adalah seorang yang memiliki satu buah truk. Dan truk itu disewakan ke pabrik yang biasanya untuk mengambil bahan baku dari Jawa Timur untuk dikirimkan ke pabrik yang berada di Jawa Tengah. Pak Suhat ini bekerja kurang lebih hampir 10 tahun ya. Tapi selama bekerja hampir 10 tahun itu, beliau itu belum pernah sama sekali mengalami hal ganjil. Namun berbeda untuk sore itu. Kisah ini dialami Pak Suhat kisaran tahun 2011. Saat itu mulai masuk musim penghujan. Beliau dan rekan-rekannya seperti hari-hari biasanya bertugas untuk mengirimkan barang. Kebetulan pada hari itu Pak Suhat berangkat dari Jawa Timur itu terlalu siang, kira-kira sekitar 10. Dikarenakan truk yang dia kendarai baru bisa loading bahan baku itu pukul 6 pagi, yang padahal pada hari-hari sebelumnya Pak Suhat itu biasanya loading bahan baku di Jawa Timur itu pukul 4 subuh. Saat berangkat menuju ke Jawa Tengah, Pak Suhat tidak memiliki firasat buruk sama sekali. Saat itu, selama perjalanan, Pak Suhat itu memacu laju truknya itu lebih kencang dari biasanya. Ya, dikarenakan dia panik dan dia mengingat dengan jelas pesan yang dulu pernah komandan dari security pabrik yang ada di Jawa Tengah itu sampaikan ke Pak Suhat dan ke sopir-sopir lainnya saat Pak Suhat ini mulai bekerja atau mulai disewa di pabrik yang ada di Jawa Tengah itu. Pak Suhat sangat mengingat sekali kata-kata beliau. Waktu itu security itu berkata ke Pak Suhat, "Pak Suhat, kalau sampean mau kirim barang ke gudang sini, usahakan ya datang sebelum maghrib atau sebelum jam 6. Itulah pesan yang saat itu beliau ingat saat perjalanan mengirimkan bahan. Singkat cerita, tibalah Pak Suhat di pabrik itu pukul 6 sore. Nah, saat itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dalam keadaan musim penghujan. Sampai di pabrik di Jawa Tengah itu tuh hujan tuh sangat deras sekali. Saat itu Pak Suhat sampai di gerbang utama, lalu Pak Suhat melaporkan ke pos satpam atau ke pos security yang ada di depan. "Malam Pak." Pak Suhat, gimana Pak?" "Ini Pak, saya mau kirim." "Loh, ini udah jam 6 Pak. Bapak terlalu malam ini kalau mau kirim." "Udahlah Pak, tunggu aja di depan. Sama teman-teman Bapak tadi udah banyak juga yang sampai sini baru aja. Mas, saya sarankan untuk tunggu di warung depan yang kayak biasanya itu. Pak Suhat sama sopir-sopir lainnya istirahat." "Waduh, gimana ya Pak? Saya masalahnya besok mau ada acara Pak." "Oh, ya kalau seperti itu ya coba aja Pak Suhat kirim.
Kirim aja Pak, langsung ke belakang, ke gudang biasanya. Tapi ya coba dicek dulu, masih ada yang jaga enggak. Karena ini kan jam istirahat juga, jam maghrib juga Pak. Dan waktu itu Pak Suhat pun langsung menuju ke parkiran gudang yang ada di belakang. Singkat waktu, sampailah Pak Suhat ke gudang belakang dan langsung memarkirkan truk. Yang saat itu tuh kondisi gudangnya itu, tempat parkirnya itu ada di seberang gudang. Jadi sebenarnya berhadapan untuk tempat parkirnya, cuma terpisahkan oleh jalan yang ada di dalam pabrik, yang biasanya untuk lalu lalang alat transportasi. Akhirnya Pak Suhat waktu itu memarkirkan truknya itu di tempat parkir biasanya. Nah, yang kebetulan itu di tempat parkir itu banyak sekali ditumbuhi oleh pohon trembesi. Dan waktu itu Pak Suhat turun ingin menyampaikan ke bagian gudang. Sampai di gudang, Pak Suhat itu tidak bisa menemukan orang-orang yang jaga di pos gudang. Akhirnya dari situ Pak Suhat itu berinisiatif untuk menunggu saja di dalam truk. Akhirnya dari situ Pak Suhat masuk di dalam truk dan dia menunggu. Dikarenakan saat itu perjalanan yang cukup jauh dan hujan lebat, tanpa disadari Pak Suhat itu tertidur di dalam truk cukup lama. Waktu itu beliau nggak sempat untuk melihat HP-nya, cuma yang jelas itu di atas jam 8. Dan saat Pak Suhat terbangun, karena dikagetkan dengan suara benturan yang sangat keras, duar. Saat Pak Suhat itu mencoba mencari sumber suara, dia heran karena dia tidak menemukan apapun. Dan saat itu Pak Suhat ini hanya berpikir, oh mungkin hanya suara gemuruh. Lalu dengan santainya, berhubung di luar itu hujan masih sangat lebat, di dalam truk Pak Suhat mengambil botol kopi dan menyalakan rokok di dalam truk dengan kaca jendela yang dia buka sedikit. Saat api menyala, Pak Suhat itu seakan-akan melihat benda yang jatuh itu dari atas pohon trembesi ya, yang ada di depan truknya. Setelah dia pastikan lagi, coba dilihat lagi, dari kaca depan itu suatu benda itu yang awalnya jatuh di tanah di depan truknya Pak Suhat, tiba-tiba itu terbang melayang, menabrak lagi. Tapi ini nabraknya itu di kaca depan truknya Pak Suhat. Duar. Dari situ Pak Suhat langsung terkejut, dan waktu itu juga Pak Suhat itu coba untuk memastikan dengan cara menyalakan lampu jauh. Pikirnya, benda apa yang sudah menabrak kaca depan saya tadi ya? Setelah Pak Suhat mengalihkan pandangannya ke depan, ternyata ada sesosok wanita berambut panjang, mukanya itu hitam, matanya itu merah, tapi hanya memiliki separuh badan, yang saat itu kondisinya sedang terbang melayang. Dengan kondisi terbang itu, wanita itu meneteskan banyak darah. Banyak sekali darah yang tetes karena juga terkena air hujan. Dengan keadaan panik dan takut, Pak Suhat itu mencoba menyalakan truknya. Dia itu coba nyetater truknya, namun tidak menyala. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi, Pak Suhat itu keluar dari truk. Saat mau keluar dari truk itu saking paniknya itu, pintu truk pun itu juga nggak bisa dibuka. Akhirnya dia paksa, Pak Suhat paksa lagi, akhirnya terbuka. Setelah terbuka, Pak Suhat itu sempat jatuh karena saking paniknya ini tadi ya, melihat sosok wanita itu tadi. Pak Suhat itu jatuh dan dia berdiri lagi
Dia berusaha berlari sekencang mungkin tanpa menghiraukan hujan yang sangat lebat ini tadi. Dia lupa HP-nya, dia lupa tasnya. Semua barang berharga itu masih tertinggal di dalam truk. Di dalam guyuran hujan yang sangat lebat itu, dia berlari sekencang mungkin menuju pos security yang berada cukup jauh di depan. Di sisi lain, security yang jaga di pos depan itu ada 2 orang. Yang satu ini yang bernama Pak Andi itu kaget. Pak Andi ini ngomong sama Pak Budi. Pak Budi, itu kenapa yo Pak Suhat? Kok lari-lari dari sana itu? Oh, kenceng banget tuh hujan kayak gini loh padahal. Lalu Pak Budi itu jawab, emang bener itu Pak Suhat. Akhirnya berapa menit kemudian Pak Suhat itu sudah sampai di pos security. Sambil ngos-ngosan, Pak Suhat itu ditenangkan oleh security. Nah, singkat cerita, Pak Suhat sudah mulai tenang dan dia mulai menceritakan apa yang baru saja dialami. Pak Andi itu tanya ke Pak Suhat, Pak Suhat, kenapa tadi lari-lari Pak? Dan di situ Pak Suhat menjawab, aduh, bingung saya mau cerita dari mana. Pak Andi sama Pak Budi ini cuma terdiam menunggu Pak Suhat mulai tenang. Lalu setelah tenang Pak Suhat mulai bercerita dengan apa kejadian yang terjadi di belakang tadi. Dan dari situ Pak Andi dan Pak Budi ini memberitahu ke Pak Suhat bahwa setiap sopir yang mengantarkan barang ke gudang yang sudah melewati jam 5 sore itu sudah pasti diwanti-wanti sama komandan. Kalau bisa jangan pernah kirim barang ke sini lebih dari jam 5, apapun alasannya. Karena kalau jam 5 itu baru sampai pos depan, otomatis masih proses menunggu loading barang atau menurunkan barang. Itu tidak hanya setengah jam atau 1 jam, kadang bisa lebih, tergantung cuaca juga. Maka dari itu setiap sopir itu pasti semua sudah diwanti-wanti sama komandan security. Oke, cukup sekian cerita dari kami. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, dimanapun tempatnya, apapun situasinya, pasti ada tata cara atau adat peraturan yang selalu kita jaga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih.